Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlinar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari saya dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kita jalani semua perintah Allah sesuai kemampuan kita masing-masing, dan kita jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, mari kita berbanyak ucapan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat hidayah, sehingga kita mau duduk di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan keluar dari rumahnya, menempuh perjalanan dalam rangka thalabul ilmi, maka janji Allah adalah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nikmat seperti ini tidak diberikan kepada semua orang. Bahkan nyatanya, faktanya, sebagaimana yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, antara yang hadir di majelis ilmu, antara yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, itu lebih sedikit daripada orang-orang yang keluar rumah dalam rangka bermain, dalam rangka berleha-leha, dalam rangka menyia-nyiakan waktunya. Makanya sebenarnya masuk ke dalam surga itu sangat mudah, tapi semua tergantung kepada hidayah dari Allah. Makanya kalau kita sudah dipilih oleh Allah, mau duduk di majelis ilmu, mau menyempatkan diri untuk belajar, ya kita berdoa dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini, terakhir sampai bab ini. Kelima. Al-Qadamani kita syartil awal nih. Jadi silakan dibuka di bab 35 Al-Qadamani fit tasyahhudil awwali. Halaman ke-22. Kita baca terlebih dahulu nih hadisnya. Kita mulai dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Humaydin qala fa'idha qa'ada sallallahu alaihi wasallam firraq'ataini qa'ada ala batni qadamihil yusra wa nasobal yumna fa'idha kana firrabi'ati afdal biwarikihil yusra ilal ardi
wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahidatin rawahu Abu Dawud. Kita terjemahkan dulu ya. Al-Qadamani, bab tentang Al-Qadamani, dua telapak kaki, fit tasyahhudil awwali, pada tasyahud yang pertama. Jadi maksud dari bab ini posisi dua telapak kaki ketika duduk tasyahud awal. Hadisnya an Abi Humaydin, dan dari Abi Humayd, an Abi Humaydin dari Abu Humayd, qala, dia bercerita, faida, maka apabila qa'ada, duduk, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, firraq'ataini, pada dua rakaat. Jadi sholat yang jumlahnya dua rakaat, atau sholat yang memiliki rakaat kedua. Qa'ada ala batni qadamihil yusra, beliau duduk di atas batni, perut, qadamihi, telapak kakinya, al yusra, yang kiri. Jadi kaki itu kan ada telapaknya, ada yang bagian permukaan, ada yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu namanya batan, perut, gitu ya. Jadi ala batni qadamihil yusra, berarti di atas telapak kaki bagian dalam yang kaki kiri. Wa nasobal yumna, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan. Asli dari nasobah itu sebenarnya menancapkan, tapi di sini artinya menegakkan. Al yumna, telapak yang kanan. Faidah kana fir rabi'ati, maka apabila pada rakaat yang keempat, afdo itu artinya menyentuhkan, biwaridihi, dengan pantatnya, al yusra, yang kiri, ilal ardi, ke tanah. Maksudnya idza massaha bi batni ra'atihi. Wa akhraja, dan Nabi mengeluarkan, qadamaihi, dua telapak kakinya, min nahiyatin wahidatin, dari nahiyah itu sisi, wahidatin satu, maksudnya ke arah yang satu. Kita kembali ya ke hadis ya, bab 35. Ini tentang posisi duduk di tasyahud awal. Jadi ketika sholat yang ada dua tasyahudnya. Jadi seperti sholat zuhur, asar, kemudian juga maghrib, itu kan ada dua tasyahud ya. Nah, isya, ya, maghrib isya itu kan ada dua tasyahud. Tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Maka di sini sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Humayd, yang pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud yang pertama, cara duduknya adalah yang satu, yakni kaki kanan itu ditegakkan. Jadi ini praktek ya. Jadi yang kaki kanan harus ditegakkan. Ini kaki kanan nasobel. Ini sing nasobel yumna, kaki kanan ini ditegakkan. Kemudian yang kedua, qa'ada ala batni qadamihil yusra,
Nabi duduk di atas kodam. Jadi kodam itu ini, kodam itu kaki bagian ini. Nah ini ada yang bagian permukaan, ada yang bagian dalam. Nah sini yang dinamakan bottom sininya. Nah yang diduduki Nabi SAW ketika tasyahud pertama, yang kiri itu yang diduduki adalah bottomnya. Jadi ininya diduduki yang kiri, putih-putih ini. Paham ini? Nah pokoknya tasyahud yang pertama seperti itu. Jadi yang kanan diberdirikan, yang kiri itu telapak kaki atau tumitnya itu dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tasyahud yang pertama. Nah kemudian faidah kana fir rabi'ah, kalau pada rakaat yang keempat, itu maksudnya yang tasyahud yang terakhir. Kita lihat tasyahud yang terakhir ini karena riwayatnya ini yang berkaitan dengan 4 rakaat, jadi asar, duhur, kemudian isya. Afdho biwarihil yusra ilal ardi, pantat bagian kiri. Kita lihat pantat kan ada 2, yang kanan sama yang kiri. Nah yang kiri itu disentuhkan ke tanah, berarti tinggal kita lempar kaki kiri yang dijadikan sebagai tempat duduk tadi, tinggal dilesetkan sedikit, sehingga yang jadi dudukan itu bukan kodamnya, bukan telapak kakinya, tapi adalah pantatnya. Nah ini kalau di dalam ilmu fikih yang tasyahud pertama tadi itu dinamakan duduk iftirosh. Iftirosh itu diambil dari kata-kata firosh. Firosh itu ranjang kasur. Maksudnya menjadikan telapak kaki itu sebagai lambarannya. Jadi begini. Jadi kalau tasyahud pertama ini dinamakan duduk iftirosh. Jadi ini untuk memudahkan saja. Makanya di dalam ilmu fikih biasanya pakai istilah-istilah itu untuk memudahkan cara kita membedakan antara satu duduk dengan duduk yang lainnya. Jadi kalau tasyahud yang pertama yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ini dinamakan duduk iftirosh, duduk yang menjadikan telapak kaki sebagai lambaran untuk duduknya. Untuk yang kedua, yang faidakan akhir rabi'ah, duduk yang di tasyahud akhir itu namanya tawarruk. Tawarruk itu diambil dari kata-kata warikun. Warikun itu artinya pantat. Maksudnya apa? Menjadikan pantatnya itu sebagai tumpuan untuk duduk. Paham ya ini ya, saya dibedakan ya. Jadi kalau tasyahud pertama duduknya itu duduk iftirosh, dinamakan iftirosh karena telapak kaki itu dijadikan sebagai lambaran untuk duduk. Nah kalau yang terakhir, tasyahud terakhir dinamakan tawarruk. Kenapa dinamakan tawarruk? Karena pantatnya yang ditempelkan ke tanah. Jadi tidak menjadikan telapak kaki sebagai lambaran. Itulah nama untuk 2 duduk di dalam sholat. Nah, ini nanti sebenarnya kaitannya dengan bab yang ke-38. Oke, 38. Kita baca sekalian saja karena ini sama-sama dari Abi Humaid hadisnya. Kita baca terlebih dahulu biar nanti sinkron dan juga tidak mengulang pembahasannya. Karena ini satu pembahasan dan ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita nanti ada perbedaan pendapat dalam masalah tasyahud ini. Kita baca dulu hadisnya. Nah, silakan diikuti setelah bacaan saya. Bab 38 al-qadamani fi tasyahhudil akhir. An Abi Humaidin As-Sa'idi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana firraq adaini allataini tangqadi fihima as-salatu akhara
rijlahul yusra wa qa'ada ala shikkihi mutawarrikan summa sallama rawahun Nasa'i. Saya terjemahkan ini an Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi, sama dengan hadis sebelumnya di Al-Qadamani fi Tasyahudil Awal. Qala, dia bercerita, kana nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana fi raka'ataini, apabila duduk di dua rakaat allataini, yang dua rakaat ini tadi, tangkodi selesai, fihima, pada dua rakaat tadi, as-sholatu, sholat itu. Jadi maksudnya di dua rakaat yang setelah itu sholat selesai. Nah, ini nanti yang menjadi permasalahan di sebagian ulama, jadi terkait dengan sebenarnya duduk terakhir, jadi terutama sholat subuh misalnya yang dua rakaat itu duduknya nanti iftirash atau tawarruk. Itu nanti yang menjadi perbedaan pendapat adalah hadis ini. Karena di sini disebutkan idza kana firraqatainil lataini, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dua rakaat yang tangkodi fihi mas-sholatu, yang sholat itu selesai, gitu ya, dari kedua rakaat ini tadi, akhara rijlahul yusra, Nabi mengakhirkan atau menyingkirkan rijlahul yusra, kaki kirinya, ada lalu duduk ala syikihi, pada sisinya, mutawarrikan, dalam kondisi menjadikan pantatnya sebagai alas duduk, jadi atau sebagai tumpuan duduk. Summa, kemudian salama, Nabi salam. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi secara global. Nanti kalau kita belajar fikih dalam masalah duduk di dalam sholat, khususnya ketika duduk tasyahud, itu nanti minimal ada dua pendapat ulama yang berbeda. Yang paling jelas itu antara madhabnya Imam Syafi'i sama yang kedua madhabnya Imam Hambali. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, pokoknya semua sholat duduk atahiyat terakhir, tasyahud terakhir, itu mesti duduknya harus tawarruk. Tawarruk ya, berarti menjadikan pantatnya sebagai tumpuan ketika duduk. Dalilnya apa? Dalilnya ini, itu ya, hadis yang di bab 38. Ngambilnya dari kata-kata apa Imam Syafi'i? Ngambilnya dari kata-kata ar-rak'atainil lataini tangqadi fihi mas-sholatu. Dua rakaat yang sholat itu selesai. Sholat subuh itu dua rakaat. Setelah dua rakaat selesai namun selesai. Makanya kalau setelah dua rakaat terus sholatnya selesai, berarti kita duduk ketika sholat subuh, tasyahud akhir di sholat subuh itu seharusnya dengan duduk tawarruk. Karena apa? Ya di sini menyebutkan hadisnya seperti itu. Allataini tangqadi fihi mas-sholah. Nah, makanya ulama-ulama yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, ya mereka menjadikan sholat subuh ketika tasyahud akhir itu ya duduknya duduk tawarruk. Kemudian nanti sholat duhur, itu juga rakaat tasyahud terakhirnya ya juga tawarruk. Karena apa? Itu dua rakaat terakhir dan setelah itu dia selesai kok salam kok. Makanya rakaat yang keempat itu beliau tawarruk. Jadi semua sholat nanti semuanya tawarruk.
Nah, berbeda dengan madzhabnya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Jadi kalau Imam Ahmad Ibnu Hambal sama dalilnya juga ini. Jadi bahwa ar-rak'ataini lataini tanqadi fihi mas-shalah. Beliau memahaminya begini. Kalau di sini disebutkan ada sholat yang 2 rakaatnya itu sebagai penutup sholat, berarti ada sholat yang 2 rakaatnya itu tidak sebagai penutup. Saya cara kami ya. Dan ini uniknya ulama itu karena saking pinternya dan juga mereka itu punya otak yang berbeda. Cara pandangnya itu memang ya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Kalau menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal, hadis ini hanya berlaku untuk sholat yang memiliki 2 rakaat yang ada rakaat tanpa diakhiri sholatnya, sama 2 rakaat yang mengakhiri sholatnya. Nah, seperti sholat subuh, rakaatnya berapa? Cuma 2. Makanya tidak termasuk dalam kategori hadis ini. Makanya Imam Ahmad Ibnu Hambal, nah kalau sholat subuh duduknya pakai duduk iftirosh. Kenapa Pak duduk iftirosh? Ya karena sholat subuh itu rakaatnya cuma 2 dan tidak ada rakaat lainnya. Paham ya, saya pahami ya. Jadi beliau memahami hadis ini yang menggunakan duduk tawarruk itu kalau sholatnya itu ada 2 rakaat yang diakhiri sholat, jadi yang menjadi penutup sholat, sama memiliki 2 rakaat yang tidak sebagai penutup sholat, seperti sholat duhur, sholat asar, isya, itu ada 2 rakaat yang pertama tidak ditutup sholatnya, harus melanjutkan 2 rakaat lagi. Asar juga begitu, 2 rakaat yang pertama itu tidak ditutup dengan salam. Karena apa? Masih ada 2 rakaat berikutnya. Jadi ya sholat isya juga begitu, 2 rakaat pertama itu tidak ditutup sholat belum selesai. Jadi ya, maka hadis ini menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal berlaku untuk sholat yang memiliki rakaat 4. Jadi selain itu duduknya tetap iftirosh, seperti sholat subuh, kemudian sholat maghrib. Itu kan 2 rakaat terakhirnya tidak ada sholat subuh ini. Sholat maghrib 2 rakaat pertama, setelah itu tambah 1 rakaat. Maka itu nanti masuknya ke madzhabnya Imam Ahmad Ibnu Hambal duduk ketika sholat maghrib. Jadi dua-duanya tasyahud pertama sama tasyahud akhir itu keduanya juga iftirosh. Sangat pahami ya. Nah kalau saudara-saudara kita yang praktek menggunakan madzhabnya Imam Hambali seperti ini dari kalangan saudara-saudara kita dari kalangan Salafi. Nah kalau panjenengan nanti lihat sholat bersama saudara-saudara kita yang Salafi, iya nggak usah kaget. Karena apa? Yang mereka mengikuti madzhabnya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Jadi hadisnya itu sama, tapi cara pengambilan dalilnya yang berbeda. Nah yang benar yang mana? Ya semuanya benar. Jadi ya semuanya benar. Karena kalau semuanya benar, kalau ini digabung 2, ya kita mau menyalahkan siapa? Menyalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga benar kok. Jadi ya ar-rak'ataini lataini tanqadi fihi mas-shalah, 2 rakaat yang setelah 2 rakaat ini sholat selesai, sholat subuh itu masuk. Setelah 2 rakaat sholat selesai. Kita mau menyalahkan Imam Syafi'i? Tidak bisa. Kita juga menyalahkan Imam Ahmad Ibnu Hambal juga tidak bisa. Karena beliau berpendapat bahwa kalau di sini ada kata sifat yang sholat itu berakhir setelah 2 rakaat ini, berarti ada sholat, ada rakaat yang tidak menjadi pengakhir sholat. Ya betul. Makanya dari hal-hal seperti ini, kalau kita itu mau belajar ilmu fikih, ya solusi terakhirnya adalah menghadapi perbedaan itu. Ya solusinya begini. Apa? Tasamu.
Tasamuh itu ya saling longgar, saling memahami. Selagi dalilnya itu benar, pemahamannya benar, ya sudah, kita tidak perlu memperdebatkan. Makanya jawabannya tadi yang benar yang mana? Duduk iftiros atau duduk kaya tawaruk? Semuanya benar. Jangan sholat subuh mau duduk iftiros benar, mau duduk tawaruk juga benar. Dalilnya mana? Ya dalilnya hadisnya. Ya, paham ya ya. Nah kalau misalnya jangan milih, pokoknya semua tasahud akhir, ya jadi baik itu yang rakaatnya 2, rakaatnya 4, rakaatnya 3, duduknya tawaruk semua, ya tidak apa-apa. Jadi ya, kan dalilnya apa? Ya dalilnya ini. Ini dalilnya juga ini. Nah, makanya dalam menghadapi masalah fikih, selagi dalilnya itu ada, kemudian cara pengambilan dalil yang benar, maka semuanya bisa dipakai. Nah tergantung jenengan sertnya yang mana. Oh saya pilih yang ini, silakan. Nah kalau ada yang lain yang tidak mengamalkan hadis ini, ya atau tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai dengan pemahaman kita, ya tidak apa-apa. Itulah cara kita menghargai pendapat orang lain. Nah inilah fungsinya belajar seperti ini. Kenapa kok banyak umat Islam itu saling berselisih? Itu sebenarnya masalahnya itu satu, karena kurang ilmu saja. Kurang ilmu. Khususnya dalam masalah fikih. Masalah fikih itu tidak bisa kok menjadi alasan untuk pertengkaran, tidak bisa. Karena apa? Fikih itu adalah apa? Al-fahmi, memahami. Nah kalau memahami itu kan tergantung orang bagaimana cara memandangnya. Karena fikih itu bukan ilmu eksak yang pasti hasilnya. Gitu ya. Kalau paham, pemahaman itu bisa diambil dari beberapa sisi. Tergantung alat yang dipakai bagaimana, kemudian juga ngambil mandangnya dari mana. Makanya dikenal dalam ilmu fikih itu nanti ada namanya usul fikih. Usul fikih itu alat kunci untuk memahami fikih. Nah, ketika kuncinya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Jadi ya, kuncinya berbeda, maka berbeda. Contoh misalnya, madzhabnya Imam Syafi'i itu punya salah satu dalam ilmu fikih dalil yang dipakai itu adalah qaulus sahabi. Omongannya para sahabat itu bisa menjadi dalil untuk sebuah amalan. Jadi untuk sebuah amalan. Nah, kalau pada Imam Ahmad tidak bisa omongannya sahabat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Lah, kapan omongannya sahabat dijadikan sebagai dalil? Kalau ada hadis atau ayat yang menguatkan pendapatnya. Kami ini ya. Nah, kalau ini digabungkan tidak bisa. Makanya kalau jenengan melihat kok Imam Syafi'i madzhabnya begini toh, ya, padahal tidak ada tuntunannya toh, dari hadis tidak ada, dari ayat tidak ada, adanya omongannya sahabat, adanya omongannya tabi'in. Kenapa kok dijadikan dalil? Ya karena memang konsep cara memahami ya agama ini, beliau menjadikan salah satu kunci untuk memahaminya adalah perbuatan sahabat atau omongannya sahabat. Nah kalau misalnya kita tolak, omongannya sahabat rakan dulu, bukannya sahabat itu terkenal dengan al-mudul, ya kullu sahabat mudul. Semua sahabat itu mudul. Mudul itu salah satu karakter sifat adil. Adil itu bisa dipercaya, omongannya, perbuatannya dan seterusnya. Karena sahabat itu mustahil. Kalau ngarang syariat itu enggak akan mungkin. Itulah istilahnya adil. Nah kalau kita sudah sepakat bahwa semua sahabat itu adalah adil, memiliki kredibilitas, dipercaya, tidak boleh diragukan. Lah masa omongannya masa tidak kandung, kan lucu. Jadi makanya kalau kita mau menyalahkan tidak bisa. Nah akhirnya ulama dalam masalah fikih ini kita al istihadu la yunqadu bil istihad. Ketika jenengan nanti mendapati salah satu ulama misalnya Imam Syafi'i beristihad
memiliki pendapat begini. Terus Imam Ahmad Ibnu Hanbal juga beristihad punya pendapat seperti ini. Maka tidak bisa kita gagalkan salah satu pendapat dengan dalil pendapatnya ulama tadi. Bisa jenengan mau membantah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dengan dalil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, tapi tidak bisa. Seperti ini tidak bisa. Karena apa? Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i itu namanya ijtihad, pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu namanya juga ijtihad. Nah, kalau semuanya hasil ijtihad itu tidak bisa diadu. Paham ya? Tidak bisa diadu. Argumentasinya tidak bisa diadu. Nah, terus kalau tidak bisa diadu terus bagaimana? Ya sudah, kita kembalikan kepada ijtihad masing-masing. Tugas kita adalah mengikuti. Benar ya? Jadi kalau nanti kita belajar manusia secara umum ini dibagi tiga. Yang satu namanya orang awam, istilahnya itu dalam ilmu usul fikih namanya mukol, sing gurmo melak-melak kok nada. Pokoknya yus gini, nah itu namanya mukol. Pokoknya kok ini yus gini, tidak tahu dalilnya, itu namanya mukol. Taklid buta, wis pokoknya melu, wis pokoknya kon ngene, dalilnya mbur. Nah, gitu ya. Itu namanya mukallid. Jadi orang yang mengikuti seseorang tanpa tahu dalilnya. Nah, ini yang biasanya menyeluruh di banyak masyarakat. Banyak bagi orang ketika ditanya, kamu melakukan begini dalilnya apa? Wis pokoknya dalilnya Pak Kiai ini. Wis pokoknya dalilnya ini. Jadi itu namanya taklid buta. Jadi ya, dia tidak tahu dalilnya, pokoknya enek sing ngekon ngene dia jalani. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya ada mukallid tapi rada munggah sithik. Namanya mutabi. Mutabi itu orang yang ngikuti, sama-sama ngikuti. Misalnya ngikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat begini kok, kayak dia. Tapi mutabi ini tahu dalilnya. Misalnya, kenapa kamu sholat subuh? Kayak rakaat terakhir, tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Ya Imam Asy-Syafi'i berpendapat begini kok. Jadi dalilnya apa? Oh dalilnya hadis ini. Kalau mutabik itu tahu ulama ini berpendapat demikian karena begini, karena begini, karena begini, dalilnya begini. Dia bisa menjelaskan. Bukan sekedar wis pokoknya manut kiai. Nah itu namanya mutabik. Nah sing paling tinggi itu namanya mujtahid. Nah mujtahid itu karena punya ilmu, gitu ya, memenuhi syarat sehingga bisa mengeluarkan, gitu ya, pendapat di luar dari nas yang ada. Gitu ya. Ya tetap semua ijtihad nanti kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma dalilnya itu tidak secara jelas. Contoh yang saya paling gampang, biasanya sholat id takbirnya berapa Pak Bu? Jenengan biasanya sholatnya takbir berapa? 75. Ada bagi yang satu saja, seperti sholat biasanya. Nah kalau jenengan nanti melihat hadis, paling gampang jenengan lihat di kitab Bulughul Maram. Jadi semua hadis-hadis akan menyebutkan baik yang dhaif atau yang dianggap ulama itu hasan maupun yang dhaif. Semuanya akan menyebutkan takbirnya Nabi ketika Id itu ya kalau enggak 75 ya awalnya 54 ya 33 jadi ya pokoknya lebih dari satu. Riwayatnya banyak ini. Ya, takbir itu takbir id riwayatnya banyak. Yang paling masyhur memang 7 dan 5. Jadi jangan takbir ketika rakaat pertama Allahu Akbar. Nah itu harus ya 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang paling masyhur. Tapi kenapa kok ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sholat id takbirnya cuma 1?
Loh itu hadisnya mana? Kalau jenengan cari hadisnya yang menunjukkan bahwa sholat idnya Nabi pakai satu takbir, ya nggak bakal nemu. Lah terus kok kita jalani takbirnya kok satu? Itu karena hasil istihad. Lah istihadnya bagaimana? Diambil dari mana? Itu nanti kembalinya kepada dirunut dari awal. Pertama, gitu ya. Setelah mereka meneliti dari sekian hadis terkait dengan takbir tambahan di dalam sholat id, semua riwayatnya tidak ada yang sahih. Loh kok gak ada yang sahih? Menurut ulama, sebagian ulama kan sahih. Ya, ini yang menjadi penyebab adalah perbedaan cara mensahihkan hadisnya. Nah kalau ulama yang berpendapat bahwa hadis doif itu nek jumlah kakak itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Jadi misalnya gampang ini logikanya yang ulama-ulama yang berpendapat dalam masalah mensahihan hadis ya. Enten hadis doif itu dibagi tiang itu cacat tangan kanan. Gitu. Terus enten ketemu koncone cacat tangan kiri. Gedenge tangan kanan duwe, tapi konsone gedenge tangan kiri ini bener. Ketemu meneh kali tiang cacat kaki kanan, tangannya komplit, kaki kanannya tidak ada. Ketemu meneh di konco kaki kanannya komplit, tangan lurusnya komplit, tapi kaki kirinya tidak ada. Niku nek misale kumpul bareng-bareng, mengerjakan aktivitas bareng-bareng, kuat apa boleh? Kuat. Karena apa? Saling bantu bantu sing di tangan kanan dibantu dengan yang punya tangan kanan, yang tidak punya tangan kiri dibantu dengan yang punya tangan kiri, yang tidak punya kaki kanan dibantu dengan yang punya kaki. Akhirnya ketika melakukan suatu aktivitas atau melakukan sesuatu bisa sempurna hasilnya, bisa karena satu sama lain saling menyempurnakan. Nah ini logika untuk hadis doif kalau jumlahnya banyak dan itu isinya sama, yaitu satu pembahasan, yaitu bisa menaikkan derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Hadisnya bisa diterima. Hasan li ghairihi itu termasuk hadis yang bisa dipakai. Nah itu yang diterapkan oleh para ulama. Takbir itu 75. Nah kalau ulama yang berpendapat bahwa hadis doif itu tidak akan bisa naik ke derajat hasan li ghairihi kalau tidak ada hadis sahih atau hasan yang mendukungnya. Nek hadis doif kabeh itu tidak akan naik level. Logikanya pripun? Logikanya itu biasanya pakai maaf. Jadi apa namanya untuk buatan kepenak. Misal, ini enten toyo peta, teleponan telek cecah. Ini apa dah? Niki keseh dengan unjuk apa badan? Saya jangan apa dah? Akhirnya gini loh, air yang sudah terkena kotoran, terkena cacat, terkena air, ya dia tidak bisa dikonsumsi, gitu loh. Nah, biar bisa dikonsumsi bagaimana? Gimana curi ngagem banyu putih sing resik tenan ngantek kotorane niku ilang. Niki gambarane. Jadi menurut sebagian ulama cara logikanya kan beda. Gitu nggih. Lah niku nek digabung yo ora iso. Ada wong contohe aja banyu karo telek kok yo liyane kan. Lah pokoknya logikanya ngoten niku. Makanya kalau hadis itu sampun dohir, kalau tidak ditolong dengan hadis yang sahih maupun hasan, dia tidak akan bisa naik. Dia tetap doke, dia tetap ragat. Tidak mungkin air minum yang kejatuhan kotoran cecah terus itu dikatakan air bersih, tidak akan mungkin. Tetap kotor, dia tetap kotor. Nah makanya tidak bisa. Nah gara-gara ini akhirnya apa? Yang berpendapat bahwa semua hadis ini doif, akhirnya dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya itu apa? Ya kita lihat dulu sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah. Nah kalau kita kembalikan sholat itu adalah sunnah, kita
kita kembalikan asal sholat sunnah itu bagaimana. Asalnya sholat sunnah itu sebagaimana disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah 2 rakaat. Ada tambahan takbirnya? Tidak ada. Nah berarti ya karena hadisnya ini dari semua dikembalikan kepada asalnya. Asal sholat sunnah itu 2 rakaat tanpa tambahan takbir. Nah istihad ini salah, tidak bisa dikatakan salah. Karena apa? Ya ini hasil setelah belajar ini tadi ya, mempelajari kok tidak ada yang sahih ya. Padahal salah satu syaratnya untuk mengamalkan suatu amalan itu ya minimal hadisnya sahih, ada sandarannya. Nah karena ini tidak ada hadis sahih, dikembalikan ke hadis asalnya atau ke hukum asalnya, dan hukum asalnya ini kok hadisnya sahih. Makanya mereka memilih sholat id takbirnya cuma sekali sebagaimana sholat biasanya. Nah ini sing bener sing ngendi ya silakan jenengan boten sah dalam babakan fikih itu tidak usah mencari sing bener sing ngendi, tapi yang jenengan harus ketahui adalah ilmunya. Misalnya jenengan pengen 75, yang penting jenengan dalile takbir itu 5 ki apa to? Iki lho hadis ini. Ini lho dalilnya. Di mana? Dan jenengan pengen sinau nggih buka Bulughul Maram. Iku pun disebut kakak. Atau misalnya jenengan mau pakai tadi, gitu ya. Pakai satu dulu, seperti sholat biasa, sama kembalikan kepada hukum asalnya. Karena ini sholat sunnah, hadis-hadis yang berkaitan dengan takbir tambahan itu adalah tidak ada yang hadis sahih, maka kembalikan kepada asalnya. Dan yang terakhir, takbir 75, nopo 55, nopo 54, nopo 33, itu semua dinamakan takbir ziyadah. Takbir tambahan. Napa tambahan nggih? Tambahan niku nek jenengan tambahi, nggih jenengan ya entuk pahalane. Tapi nek jenengan buatan nambahi, dosa mboten? Ya enggak. Karena apa? Sifatnya cuma tambahan. Dan ini sebagai dalil mereka-mereka yang berpendapat bahwa takbir id itu cuma sekali, itu karena mereka berpendapat takbir 75, 55, 54, 33 itu semua hanya tambahan. Yang mau menjalaninya ya dapat pahala takbirnya, yang tidak menambahi itu juga tidak mengapa. Ujung-ujungnya nanti seperti itu. Nah kalau kita tahu ilmunya, nanti pasti umat Islam ini bisa bersatu, tidak pengaruh. Nah, tapi kalau yang belum tahu, coba jenengan di tengah masyarakat yang biasanya 75, kemudian jenengan sholat id di situ dengan takbir cuma seperti sholat sunnah biasa, pasti mereka akan mengatakan wah sholatnya ora sah, sholatnya batal dan seterusnya. Karena apa? Ya karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka mengatakan begini ya karena memang belum belajar. Nah makanya tugas kita ketika belajar seperti ini nih, sedikit demi sedikit seperti ini. Jadi yang perlu kita ketahui adalah dalilnya apa toh. Kita berdoa dalilnya begini. Minimal kita tahu dalilnya. Jangan hanya pokoknya dalilnya ustadznya ini, dalilnya ustadznya ini. Harus beda. Kalau kita belajar minimal tahu dalilnya. Jadinya minimal tahu sandarannya. Memang kita bukan mustahil, bukan. Kita itu kalau dikatakan mustahil pun tidak bisa. Jadi ya mungkin angel lah, gitu. Karena apa syarat itu begitu banyak. Ilmu-ilmu yang harus dikuasai banyak, gitu kan? Tapi minimal kita sebagai orang yang belajar minimal tahu. Oh karena begini, oh karena begini, oh karena begini. Jangan hanya mengandalkan ustadznya begini, oh ustadznya begini. Nah kalau jenengan masih tahap ini, coba kapan-kapan gitu ya, kalau ada masalah-masalah tertentu jenengan belum tahu dalilnya, tanyakan saja kepada gurunya. Saya begini, dalilnya apa? Jenengan begini, dalilnya apa? Sandarannya apa? Gitu ya. Itu biar apa? Biar kita beramal sesuai dengan ilmu. Dan ingat, kita nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditanya oleh Allah itu tentang ilmunya.
Makanya yang ditanyakan Allah Ta'ala bukan madhabnya apa, bukan. Jadi ya, kitab yang dipelajari apa, bukan. Tapi apa? Kamu dulu itu ilmu bagaimana? Ilmu saya begini. Kamu amalkan enggak? Saya amalkan. Itu deh. Intinya kalau kamu dapat ilmunya begini, kamu amalkan, selesai. Gitu ya, urusan selesai. Jadi ya, nah kalau berbeda pemahaman dan ini dan itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lanjutkan perdebatan, pertentangan pendapat, khususnya dalam ilmu fikih, itu nanti bukannya kita mendapatkan hasil, tapi malah yang ada kita mendapatkan saling bermusuhan. Dan itu sudah fakta. Gitu ya, ketika masalah fikih diangkat, maka yang terjadi ketika orang tidak punya ilmu, gitu ya, mengandalkan hawa nafsu, yang terjadi adalah permusuhan. Dan ingat, Allah sudah mewanti-wanti dalam menjalankan syariat itu harus bersama-sama, harus jamaah dan tidak boleh bercerai-berai. Gitu ya, makanya kita dalam adab fikih ya kita tasamu. Kita saling longgar, tidak perlu perdebatkan, cukup ilmu jenengan bagaimana, silahkan diamalkan sesuai dengan ilmu yang didapatkan. Tentu saya tekankan lagi, harus berdasarkan dengan dalil. Nah kalau beramal pokoknya ini dalilnya apa? Ya tidak ada dalilnya, jangan. Kalau nggak ada dalilnya, jangan diamalkan. Nggak apa semua perbuatan harus pakai dalil. Ya selagi ada dalilnya kita amalkan. Kalau memang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan kita amalkan. Simpel kan kaidahnya di dalam Islam. Amalan itu diterima syaratnya dua. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti tuntunan. Jadi kalau ikhlas karena Allah tapi tidak ada tuntunannya, sama saja amal tidak akan diterima. Contoh misal, kita sholat subuh, tuntunannya berapa? 2. Jenengan saking semangatnya sholat subuh 4, ikhlas karena Allah, diterima mudah? Ya enggak. Ya meskipun jenengan semangat ikhlas karena Allah, sini saya jalani dengan sepenuh hati, ikhlas terus suara tanpa ria, tanpa apapun. Lah kalau tidak ada tuntunannya, tiwas. Jadi ya, tiwas. Oh saya sholat sunnah, enggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh, gitu loh. Paham ini? Nah jadi kita kembalikan tetap, insya Allah kalau kita itu mau mengikuti ajaran Nabi, kita mengamalkan ajaran Nabi yang ada tuntunannya saja ya. Itu sampai kita wafat, kita ingin dereng iso kabeh. Niku sing enten tuntunane. Lah, tidak usah menambah-nambahi yang ada tuntunannya itu. Kita amalkan sepanjang hayat kita. Itu insya Allah tidak akan habis. Kita tidak akan mampu secara menyeluruh mengamalkan itu. Nek boten percaya, mungkin mencoba membuka kitab Riyadhus Shalihin. Kita sing dari kitab Al-Makmurah, sing diperintah kitab Makmurah kan kitab sing isine perintah-perintah saking Allah, perintah-perintah saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku mangsa bisa saking pertama tekan terakhir kitab Al-Makmurah niku nglampahi sakwene jenengan urip. Nek jenengan iso ngatamke kitab Al-Makmurah kaliyan kitab Riyadhus Shalihin, jenengan amalke setunggal-setunggal niku. Kon jenengan insyaallah dadi waliullah tenan. Kita waliullah tenan. Karena apa? Jadi itu memang yang dilakukan orang-orang soleh itu. Tangannya orang soleh apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka yang kita lihat soleh ini pun disebut nih kitab Al-Umur Al-Manhi Anha. Kitab yang isinya larangan-larangan, perkara-perkara yang dilarang. Jadi ini jenengan pengen jadi wong soleh. Maka dadene kita Riyadhus Shalihin itu sebagai pedoman hidup. Apa to sing diperintahke Antasari Riyadhus Shalihin? Kita sing diperintahke Nabi ngeten ngajar sedekah-sedekah. Napa to sing dilarang oleh Gusti Allah? Kita Antasari kita Riyadhus Shalihin. Mungkin jenengan bakal angsa. Oh, sing dilarang ngeten. Kita jenengan tinggalkan itu semua. Jenengan dapat
pahalanya. Karena ini larangan, ketika jenengan tinggalkan, jenengan dapat pahala. Nek jenengan sampun khatam, kita makmur pun kula khatam ki Ustaz. Kita umur al-manjana pun kula jauhi sedaya. Kesehatan tugas jenengan. Nek pun rampung jalani perintah lan ninggalkan larangan, tugas jenengan tetap diken ngata-ngatai istighfar. Makanya mungkin yang jangan bersari kitab Riyadhus Shalihin, bibar kitab Makmurat, kitab Al-Umur Al-Mandi Anda, sing terakhir-terakhirnya ini mungkin kitab rebel-rebelan hadis-hadis yang belum disabutkan sebelumnya dikumpulkan di setunggal, terus mungkin kitab Al-Istighfar. Jenengan tidak ngatai istighfar. Artinya apa? Wong soleh niku sing nalika sampun nglampahi perintah, sampun saged jauhi larangan, niku tetep nyuwun ngapura teng Gusti Allah. Mbok menawa dalam menjalani perintah niku enten kekurangan, dalam menjauhi larangan niku nggih enten kekurangan. Jadi bukan terus sombong membanggakan diri karena dia sudah beramal, bukan, tapi malah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit dimengerti ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Intinya dari pembahasan tasyahud ini tadi, kalau nanti kita mendapati di tengah-tengah masyarakat ada perbedaan pendapat, itu sudah wajar karena memang hadisnya bisa dipahami dari dua arah. Ya, kalau yang berpendapat bahwa semua rakaat terakhir, tasyahud akhir, duduknya itu tawarruk, itu yang paling masyhur adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan dalilnya hadis ini bahwa dua rakaat yang berakhiran sebagai khotimah, sebagai penutup sholat itu duduknya harus tawarruk. Subuh 2 rakaat, setelah itu salam sebagai penutup sholat harus tawarruk. 3 rakaat salat maghrib itu tetap duduknya tawarruk. Kemudian juga salat zuhur, asar, maghrib, isya semuanya itu duduk terakhirnya adalah tawarruk. Nah, kalau ada yang berpendapat wah ini subuh itu duduknya iftirash, itu madzhab yang paling masyhur adalah madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya juga hadis ini. Allah taala a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan, silakan monggo. Paham ini? Dan ini soal ini, jadi ini dijadikan sebagai patokan dalil. Nah, tinggal kita amalkan. Yang diajarkan Nabi, kakinya ditegakkan yang kanan, kaki kirinya kalau tasyahud awal, kaki kirinya dijadikan sebagai alas untuk duduk, tapi kalau tasyahud terakhir dijadikan sebagai pantatnya dijadikan sebagai tumpuannya. Ini yang paling masyhur. Jadi kalau kita gabung tasyahud awal duduknya iftirash, tasyahud akhir duduknya tawarruk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang berbeda dengan pendapat seperti ini, yaitu hak mereka untuk berpendapat karena memang dalilnya bisa dipahami seperti yang mereka pahami. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini jelas ya? Ada yang sampaikan? Kalau untuk yang duduk yang pertama itu sama yang duduk kedua, karena yang duduk yang pertama itu hanya sunnah. Jadi kalau seandainya lupa yang duduk pertama langsung tempat itu masih sah sholatnya gimana? Jadi ini berkaitan dengan status. Jadi sholat itu nanti kalau di dalam fikih, jadi istilahnya fikih di dalam ibadah itu nanti mesti ada istilah ngeten. 1 rukun, 2 syarat, 3 wajib, 4 sunnah, 5 niku mubah, sing 6 niku makruha. Paham ya? Jadi semua ibadah niku biasanya enten iki. Enten rukune. Kados misale bab haji. Rukun haji nopo? Mungkin enten. Rukunnya begini-begini. Yang paling tinggi rukunnya adalah Arafah. Nah,
Jadi enten rukunnya. Rukun ini berarti tiangnya. Jadi bangunan yang tiangnya mesti ambruk. Makanya ketika rukun itu tidak dijalani, maka semua sholatnya batal tidak sah. Contoh misalnya rukun di dalam sholat itu adalah berdiri. Berdiri, sholat ngadep, itu rukun. Makanya enten dia sholat tidak ada udur jadi kok linggu, sholatnya tidak sah. Karena apa? Berdiri adalah rukun. Makanya ketika dia sholat kok duduk, ya sholatnya tidak sah. Makanya bagi siapapun yang mengetahui status berdiri adalah rukun, maka tidak akan menggampang-gampangkan sholat dengan duduk. Kecuali kalau memang ada udur syar'i, sakit misalnya, dia tidak bisa duduk lama. Kalau duduk lama mungkin dia bisa semaput, atau mungkin dia bisa istilahnya kehilangan keseimbangan, atau mungkin dia akan mengalami getar yang begitu kuat dan seterusnya. Ya, kalau ada udur syar'i itu bukan pembahasannya. Itu contoh sholat harus berdiri. Baru kemudian kalau tidak bisa menjalankan rukun ini karena ada udur syar'i, baru nanti ada rukhsah yang lainnya. Atau misalnya yang kedua, Al-Fatihah itu juga termasuk rukun. Kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, makanya sholatnya batal. Batal artinya itu tidak bisa dianggap. Kenapa? Al-Fatihah adalah rukun. Nah, kemudian nanti juga ada namanya syarat. Syarat itu sesuatu yang harus ada, tapi bukan dari bagian dalamnya. Contoh misalnya, sholat itu salah satu syarat sahnya adalah wudu. Wudu ini kan tidak termasuk aktivitas sholat, tidak ada di dalam. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada, tapi termasuk bagian dalam ibadahnya itu. Al-Fatihah itu termasuk bagian dalam sholat. Berdiri itu termasuk bagian dalam sholat. Ini sesuatu yang harus ada dan dia termasuk bagian dalam sholat, itu namanya rukun. Nah, kalau syarat itu sesuatu yang harus dijalani, sesuatu yang harus ada, tapi dia tidak termasuk bagian sholat, seperti wudu, menutup aurat, itu kan tidak termasuk kategori amal aktivitas sholatnya lagi. Jadi dia di luar. Tapi nek jenengan sholat wudu sah napa mboten? Yo rasa mungkin syarat. Jadi menutup aurat. Lah sing ditutup napa? Ya sing ditutup tergantung ya laki-laki atau perempuan. Nek perempuan semua anggota tubuhnya kecuali dua telapak tangan dan wajah. Kalau laki-laki pendapat yang paling kuat adalah antara bawah pusat sampai bawah lutut lah. Kita tahu bawah lutut. Oh berarti sholat oblongan gerokakan karo cekak kan oleh. Yus nek dari segi oleh napa mboten fikih dari sisi fikihnya yus sah karena dia sudah menutup aurat. Tapi masalahnya itu nanti dalam masalah fikih yang dibahas itu bukan hanya boleh tidaknya saja, tapi juga ada etika akhlak. Masa yang kita karo Gusti Allah ya buruk ana belum kan gitu. Nah, terus nanti ada yang wajib batu sholat iki napa Nah, kalau wajib batu sholat itu mungkin gantiane kali sing sunah. Nek wajib gitu niku nek ditinggal nih kudu sujud sahwi. Nah, misalnya saya ulangi. Kalau wajib, kalau ditinggalnya dia harus ngulangi. Saya ulangi, kalau wajib ditinggalkan dia harus ngulangi. Tapi kalau sunnah, sifatnya sunnah, maka dia cukup dengan sujud sahwi. Seperti tadi tasyahud awal. Tasyahud awal itu termasuk sunnahnya sholat, sunnah sholat. Jadi buktinya apa? Nanti banyak hadis-hadis Nabi SAW, terutama dalam bab sahwi. Hadis Nabi SAW tertera lupa. Nah itu menunjukkan bahwa tasyahud pertama itu hukumnya sunnah. Nah kalau sunnah terlewatkan, ya sudah lanjutkan saja sholatnya. Kemudian nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Berbeda dengan misalnya ketika kita lupa tidak tasyahud akhir misalnya. Tasyahud akhir itu termasuk wajib, atau sebagian ulama Hanafiyah biasanya mengistilahkannya itu fardu. Misalnya lali, jadi pamangan mau ngantuk piye ngaten habis duduk kemudian dia sujud terakhir yang kudune tangga dia langsung
Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia tanpa dia membaca tahiyat, tanpa dia duduk tasawuf akhir terus komen langsung salam kuncing ngoten kok umpama niku umpama. Ya itu batasannya. Dia harus mengganti dia sholatnya lagi. Tergantung kalau dia berpendapat itu wajib, maka dia cukup untuk mengganti rakaat yang terakhirnya saja. Tapi kalau dia itu ternyata dia menganggapnya atau ulama yang berpendapat itu rukun, maka ya tetap harus ulangi 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat. Nah, yang menjadi patokan nanti ya tergantung mazhab yang kita pakai. Karena apa? Setiap mazhab itu memiliki istilah sendiri. Nah makanya jangan nyampur aduk. Mazhabnya Syafi'i istilahnya ini sunnah, rukun, fardu, wajib gitu. Itu nanti perlakuannya berbeda-beda. Nah jangan digabungkan dengan mazhabnya Hambali. Jadi makanya ini perlunya kita belajar fikih antar mazhab, jadi dibandingkan supaya kita tahu istilahnya. Kalau sudah tahu istilahnya, kita dipraktekkan. Oh kalau menurut mazhab yang Hambali wajib, kalau ditinggalkan solusinya begini. Sunnah kalau ditinggalkan solusinya begini. Itu nanti ada ketentuannya. Dan terutama yang biasanya agak rumit dalam masalah istilah ini biasanya mazhabnya Hanafi. Istilahnya Hanafi itu beda-beda dan macamnya banyak. Makanya harus hati-hati dan pelakuannya berbeda-beda. Ingat ya, nah makanya nanti kalau mau belajar fikih lebih dalam, silakan nanti yang perlu diperhatikan dalam masalah istilah. Saya tekankan lagi istilahnya mazhab Hanafi. Itu istilahnya fardu, wajib, sunnah, mustahab. Motornya beda-beda. Ya bedanya fardu karo wajib nopo aja. Ya nek menurut mazhab ya padha wae, padha wajib. Nek Hanafi mboten fardu ki nek dalile qot'i. Wajib niku nek dalile doni ku apa meneh. Ngeten, nek dalile niku cetha tenan tidak diperselisihkan. Gitu ya, niku jenenge dalil qot'i. Nek pamane diperselisihkan niku dalile doni. Lah nek pamane diperselisihkan berarti niku hukume wajib. Gitu ya, nek sudah pasti niku hukume fardu. Makanya sholat 5 waktu mergo dalile cetha. Sholat 5 waktu menurut Hanafi istilahnya bukan sholat wajib, tapi apa sholat fardu. Nek awake dhewe gitu nggih, sholat maktubah apa sholat wajibah. Ya padha wae, ya padha sajane. Cuma kadang Hanafi enggak, sholat wajibah itu ora kaya ngene iki. Gitu nggih. Karena ini maksudnya fardu. Allah taala anak. Makanya inilah yang harus kita pelajari. Menuntut ilmu itu ya butuh waktu lama. Jadi terutama fikih tidak bisa setahun 2 tahun, itu mungkin sepanjang hayat itu tidak akan pernah selesai. Makanya kita jangan pernah merasa bahwa kita sudah pintar. Tidak. Wasiat dari guru-guru kami, gitu ya, meskipun kami sudah selesai belajar nyantri, gitu ya, kita tetap punya kewajiban. Gitu ya, wasiatnya beliau jangan pernah melupakan baca kitab minimal 2 jam setiap hari, murojaah kitab tafsirnya, kitab fikihnya. Karena apa? Ilmu-ilmu itu akan terbuka lagi. Ya, ilmu itu kalau dipelajari semakin menunjukkan kita bodoh. Kalau itu kita terus pelajari, selamanya kita tidak akan pernah pinter-pinter. Loh, belajar kok tidak pinter? Iya, belajar itu lama-kelamaan akan menunjukkan bahwa kita itu bodoh. Karena apa? Ketika kita belajar akan muncul ilmu-ilmu yang baru, akan mendapatkan ilmu-ilmu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Berarti kan kita bodoh sebelumnya tentang hal-hal tersebut. Dan ingat, tugas kita itu bukan hasil, bukan mendapatkan hasilnya. Tapi tugas kita adalah belajar sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut roh kita. Yang terpenting adalah keistiqomahan. Makanya saya berpesan kepada hadirin semua, sudah jangan istiqomah menuntut ilmu. Jadi ya, paham atau tidak paham, pokoknya selagi punya kesempatan untuk belajar. Tugas dengan itu belajar. Ya, dan niatkan ya sebagaimana yang disampaikan Nabi untuk memudahkan jalan kita masuk ke dalam surga, untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan ridhonya Allah dan seterusnya. Adapun masalah paham ataukah tidak itu minta saja kepada Allah. Karena masalah pemahaman itu bukan karena kita belajar ilmunya, bukan karena kita hadir di majelis ilmunya, tapi karena itu pemberian. Nah kalau pemberian ya tergantung Allah menghendaki memberi atau tidak. Kalau tidak percaya silakan nanti baca ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membahas tentang ilmu, tentang hikmah, tentang pemahaman mesti menggunakan kata-kata fi'il
majhul, dia atau dengan menggunakan kata-kata dia yukti, dia yukta dan seterusnya yang utuh. Artinya itu semua yang punya wilayah untuk memberi hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kalau kita seperti ini hanya sebagai perantara. Makanya jangan merasa wong ngaji suwe tapi ora pinter-pinter. Lho sing kon pinter sapa? Gitu ya. Ya saya ngaji begini lama tapi enggak ada hasilnya. Ya sing kon boleh hasil sapa? Kan gitu. Ya, tugas kita itu adalah menjalankan perintahnya Allah sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau hasilnya itu urusan kita. Kami Pak Bu. Kami ini saya dengar ini. Jadi tugas jenengan iso yo guru ngaji ngene iki. Dia ngaji ngene iki. Diniatkan untuk apa? Taat kepada Allah. Selesai. Tugas jenengan selesai. Nah, kalau delalah jenengan itu diberi kemudahan oleh Allah, memahami, bisa menyampaikan kepada orang lain, dan nanti akan disampaikan di sini di hadis yang berikutnya ini nanti akan ada bahwa ketika ada orang yang bisa mengajarkan kepada orang lain itu dinamakan hadiah. Hadiah ilmu, kita bisa mengajarkan orang lain ilmu. Artinya kita menghadiahkan sesuatu kepada orang tersebut. Artinya apa? Ya, itu memang pemberian dari Allah. Ketika jenengan sebarkan, yaitu ya statusnya adalah jenengan menghadiahkan sesuatu kepada orang lain. Makanya yang diajarkan Nabi ketika kita memulai kajian seperti ini berdoa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma, atau mintalah pemahaman kepada Allah. Nah setelah itu ya jenengan ikhtiar semampunya mendengarkan sebisanya, gitu ya. Dan insya Allah kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan pasti akan memberikan pemahaman kepada kita semua. Tapi yang paling penting adalah istiqomahnya. Ini yang berat, tidak semua orang bisa menjalaninya. Makanya yang perlu kita doakan terus menerus adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Wahai ya Allah yang membolak-balikan hati, tolong teguhkan hati-hati kami untuk terus berada di jalan agama Allah. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang terus membolak-balikan hati, tolong balikkan hati kita untuk selalu taat. Istiqomah di akhir zaman seperti ini tidak mudah. Makanya harus banyak-banyak doa kepada Allah. Kalau tidak percaya silakan lihat teman-teman yang jenengan yang bisa bertahan sampai akhir hayatnya siapa. Gitu. Nah itu yang menjadi menentu akhir hayatnya kita bagaimana. Makanya jangan menganggap ngaji semuanya lah harus biasa rutinan. Jangan rutinan Pak Bu. Niatkan ikhlaskan Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Adanya setiap pekan sekali, sebulan sekali sudah dijalani. Jadi ya, jangan menganggap sepele, jangan menganggap remeh. Siapa tahu ngaji kita seperti ini malah menjadi perantara kita masuk ke dalam surga daripada sholat yang kita jalani. Jangan dianggap sepele. Makanya terus saya di majelis ilmu saya tekankan yang paling penting adalah niat, itu yang pertama. Yang kedua adalah keistiqomahannya. Keistiqomahan itu tidak semua orang mampu menjalaninya. Itu nih nasihat dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang jika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu luang nantinya. Sebelum saya akhiri, ini ada pengumuman dari Bapak Hasan bahwa insya Allah besok akan dimulai amal soleh pengecoran tanah wakaf. Yang insya Allah untuk kepentingan dakwah dan juga kepentingan masjid juga. Rencananya ini besok pagi, insya Allah dimulai sekitar jam 7 kalau kita mau mulai, atau mungkin ya jam 8 gitu ya. Ya, semoga yang punya waktu longgar silakan melonggarkan diri untuk membantu amal soleh. Siapa tahu tanah wakaf itu nanti bisa menjadi amal jariah buat kita semua, bisa untuk kegiatan-kegiatan yang baik, untuk pembelajaran Al-Quran, atau mungkin bisa ya, untuk membantu perjuangan dakwah kita semua di masjid ini. Silakan ikut andil. Yang tidak mampu ikut kerja, yang minimal membantu dengan doa. Ya, doa itu jangan diremehkan karena doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Mungkin ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mungkin saya lupa kita doakan juga untuk Ustaz Rahmatullah, semoga beliau segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shfi marda minal muslimin. 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 Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi usati subhanallah anta syafi la syafiya illa anta shifa'uka shifa'an man la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi usati subhanallah anta syafi la syafiya illa anta shifa'uka shifa'an man la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi usati subhanallah anta syafi la syafiya illa anta shifa'uka shifa'an man la yughadiru saqama. Allahumma arhamil mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afina fi Palestin. Allahumma arhamil mustad'afina fi Palestin. Allahumma arhamil mustad'afina fi Palestin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.